karena punya keberanian untuk memulihkan alam. Mungkin pohon yang ditanam hari ini tidak dinikmati oleh bapak-bapak karena mungkin sebentar lagi ajal menjelang. Tetapi insya Allah pohon yang ditanam hari ini bisa bermanfaat bagi anak dan cucu kita, bisa bermanfaat bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia. Kalau ini tidak kita lakukan, dapat dibayangkan di dalam 5 tahun terakhir Pulau Jawa mengalami bencana 5 kali lebih besar dari waktu ke waktu. Kalau tadinya kita tidak pernah mengenal yang namanya banjir rob atau banjir pasang, di mana air laut naik dan menutup kawasan pesisir, hari ini kita sudah mendengarnya. Nah, ibu bapak sekalian, saya baru kembali kemarin dari Manado. Di Manado ada sebuah pertemuan internasional namanya World Ocean Conference, konferensi tentang kelautan dunia. Saya hadir di sana dan negara-negara itu kumpul. Mereka memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan wilayah-wilayah kepulauan seperti Indonesia dari pemanasan global, dari naiknya permukaan air laut sehingga tidak menutupi daratan-daratan kita. Tetapi kami kecewa karena mereka ternyata hanya memikirkan bagaimana skema-skema bisnis berikutnya. Oleh karena itu kami menyerukan yang bisa bekerja lebih aktif untuk menyelamatkan bumi ini adalah rakyat sendiri. Kita yang harus terus-menerus mengatakan kepada pemerintah, stop, jangan rusak bumi kita. Kita yang akan terus-menerus menanam untuk memelihara bumi kita. Kita yang terus-menerus mengatakan, wahai negara-negara utara, negara-negara industri, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, berhenti kalian membuang, mencemari udara, berhenti kalian kotori udara, berhenti kalian buang gas yang menyebabkan bumi memanas. Turunkan konsumsi energi kalian, turunkan produksi kalian, turunkan income per kapita kalian, karena kalian penyebab utama kerusakan di muka bumi. Kita harus mampu mengatakan itu. Tapi apa yang terjadi di Manado, Bapak Ibu sekalian? Saya sungguh sangat sedih. Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tidak datang ke Kongres, ke konferensi di Manado, tapi mengirimkan CD pidato dia, diputarkan dan ditonton oleh delegasi yang lain. Coba bisa dibayangkan bagaimana Amerika telah menjajah pemikiran kita. Dia tidak hadir, tetapi CD-nya harus kita tonton dan isinya tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Tetapi kalau kita mengatakan hal seperti itu, orang mengatakan, oh Anda terlalu anti Amerika. Bukan, kami tidak anti Amerika, karena rakyat di Amerika adalah makhluk Allah, tidak boleh kita musuhi. Tetapi kita musuhi pemerintahnya yang serakah, yang menyebabkan negara lain seperti Indonesia menderita. Kita punya harga diri untuk mengatakan itu. Kita tidak boleh menjadi negara yang didikte, yang ditekan oleh negara-negara lain. Kita negara yang setara. Kita duduk bersama tingginya, duduk sama sederajat. Kita tidak boleh kemudian ditekan-tekan oleh mereka. Begitupun dengan Jepang, begitupun dengan Australia dan negara lain. Tetapi karena kita negara yang terus-menerus minta utang kepada mereka, sehingga kita didikte, kita diatur oleh mereka. Perusahaan-perusahaan minyak 85% milik asing saat ini. Perusahaan-perusahaan pertambangan milik Amerika Serikat, milik Australia, milik Inggris, jarang ada milik Indonesia. Untung mereka bawa ke negaranya, buntung kita yang rasakan. Rezeki mereka tarik ke negaranya, limbah mereka sisakan untuk kita. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, saya sungguh sangat menghargai, sungguh sangat kagum
terhadap upaya masyarakat di sini yang begitu gigih ingin menghijaukan kembali. Insya Allah kalau kawasan ini kembali hijau, maka Ranu Kelaka airnya akan kembali normal. Ranu Kelaka airnya normal, maka ikan-ikan kembali akan banyak. Anak cucu kita bisa menikmati Ranu Kelaka langsung, bukan hanya cerita di buku-buku sejarah. Kita tidak rela meninggalkan kepada anak cucu kita Ranu Kelaka hanya di dalam bentuk foto. Mereka juga harus melihat, mereka harus berenang di sana, mereka juga harus memancing di sana, bukan hanya membaca dari buku-buku sejarah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.